Itu kita nggak dijual, langsung aja. Begini. Cuman dari biasa langsung. Apa ya? Kira seperti ini mas. Di satu desa, ini namanya desanya Desa Pangat. Desa Romok. Dulunya sampai sekarang itu orang Batak itu banyak marga-marga. Marga. Itu setiap satu desa itu dipimpin oleh satu marga. Seperti di sini, ini Tomok, itu dipimpinnya marga Sidoarjo. Jadi ini raja pertama, kuburannya yang pendiri desa Tomok. Ini namanya Raja Oku Sori Buntu Sidoarjo. Ini raja ini dulu meninggal umurnya 115 tahun. Jadi dulu raja ini meninggal, sebelum dia meninggal, ini makam dia sebagai dia itu. Dulu raja ini sebelum dia meninggal dia berpesan kepada masyarakat dia, nanti kalau saya meninggal saya nggak boleh dikuburkan di dunia bawah. Jadi bagaimana raja nantinya setelah meninggal jangan dikuburkan di dunia bawah tadi atau di benua Toru. Jadi dibentuklah satu makam, tapi bukan dari semen, bukan dari batu sampai di belakang. Jadi dia batu itu dikorek seperti box. Jadi ini tutupnya hanya dibagi dua, di depan dan di belakang. Nah dulu kita belum ada kamera, jadi kemudian pada punya wajah bisa selalu itu seperti ini. Nah dulu kita belum ada kamera. Jadi raja meninggal, langsung dibaringkan di dalam, terus ditutup dari atas. Nah setelah raja meninggal, 7 hari lamanya dibaringkan di dalam, itu generasinya menanam satu pohon suci namanya, itu bahasa Bataknya di sini pohon hariara. Hariara. Masih agamanya aliran kepercayaan. Bahasa lokalnya agamanya Parmalin. Jadi maksudnya dulu agama itu makanya di Tapsel itu mayoritasnya agamanya Islam, mulanya masuk agama Islam di daerah Tapanuli. Maksudnya agama Kristen di daerah Tapanuli itu di Tapanuli Utara pada abad ke-18. Itu yang bawa orang Jerman. Yang pertama, kedua itu orang Amerika gagal, itu langsung dipotong di bumi, juga dagingnya dimakan. makanya dulu orang Itu makanya dulunya ada ceritanya orang makan orang. Itu kejadiannya perbatasan Sibolga dengan Tapsel. Jadi Sibolga dengan Taruku. Itu kejadiannya di daerah Lubukini nama desa. Itu dari pun walaupun dia agamanya Islam, juga dia itu pakai marga. Dia boleh marga dihilangkan. Jadi kalau marga dihilangkan berarti kita menghilangkan nenek moyang kita. Walaupun Islam, walaupun Kristen dan sebagainya. Jadi dulunya orang Batak, walaupun kita di jauh dunia belum telah memiliki falsafah kehidupan, dan orang Batak telah memiliki falsafah kehidupan. Itu digunakan di setiap hari, baik itu di hari maupun di kehidupan sehari-hari. Itu bahasa Batak yang dikabarkan dari Minangkabau. Nah, dari sini, dari metode atau bahasa sekarang tidak seperti itu dari yang itu artinya kita pertama sekali somba mahal kita senang berbentuk paman. Walaupun udah kecil, tapi kalau kita wajib dia manggil paman, kita harus hormat sama dia. Jadi salah saya punya adik perempuan, itu harus saya ambil dia punya hati, jangan sakiti hati dia. Karena kalau ada kita pesta, itu guru kita lah itu yang banting setiap. Dan dia nantinya setelah pesta selesai, dia nggak mau dikasih uang, nggak mau dia. Dia yang penting dikasih uang, kasih uang kerja dia. Karena ulos ini itu lambang besar orang sudah Batak. Itu makanya ulos ini kita kalau melihat orang meninggal, bahkan orang pesta kita wajib pakai ulos. Dan pemakan ulos nggak boleh di sebelah kiri, cuma sebelah kanan. Tapi ulos perempuan sama ulos laki-laki beda. Ulos yang sudah punya cucu, yang belum punya cucu juga beda. Jadi semuanya pakai
skep masing-masing. Jadi raja ini setelah meninggal itu digantikan oleh raja kedua, tapi bukan dia punya anak, bukan cucu dia yang ada di atas ini. Ini patung cucu dia dari kecil. Sampai sekarang kalau suku Batak coba baik itu di Tapsel dan sebagainya, kalau dia mengenal cucu pergi ke satu tempat, dia nggak di gunung belakang, nggak di depan juga, di atas terus pindah. Itu maksudnya nanti suatu saat dia punya generasi lebih tinggi kehidupannya. Dulu meninggal umurnya 119 tahun, cucu dia meninggal umurnya 105 tahun. Dan anak raja kedua, cucu dia lebih besar daripada makan nenek dia. Apa yang ada sama dia semuanya diturunkan kepada cucu dia. Baik itu dia, baik cara taktik berperang, baik itu masalah hari, baik itu masalah adat, diturunkan kepada cucu dia. Dan raja ini juga sangat terkenal dia masalah ilmu dia, sampai ke Aceh. Itu makanya di bawahnya ada satu laki-laki, ini bukan orang Jakarta, ini adalah orang di Aceh. Namanya Tetu Muhammad Saleh dari Aceh. Jadi dia datang ke sini ke daerah Tomok ini dulunya. Dia ada dua misi dulunya. Misi pertama dia hendak menyebarkan agama Islam di daerah Tomok ini. Karena dulu agama suku Batak itu masih dia percaya kepada Tuhan, atau bahasa Batak dikatakan namanya Parmalim. Jadi dari sini hendak menyebarkan agama Islam, dan kedua dia hendak berguru sama raja. Dan dia juga diangkat sebagai panglima perangnya pada saat itu. Dulu raja sama kedua, bahkan orang-orang di sini belum ada agama, itu masih agama Parmalim, tapi ada persamaan sama agama kita Islam. Tidak dengan Parmalim. Juga ada persamaan mereka cara sembahyang. Apa yang diharamkan oleh agama Islam juga yang diharamkan oleh agamanya Parmalim. Juga mereka cara sembahyang ada samanya, tapi ada bedanya. Di Islam itu sembahyang mereka itu di pulau, di Langgar, di masjid. Tapi di agama Parmalim sembahyang itu bukan di bawah pohon besar, atau di rumah itu di dalam rumah batas itu batas yang dikatakan dia atau rumah yang telah disuci. Jadi mereka sembahyang, sebelum mereka masuk ke dalam sembahyang, acara sembahyang, mereka lebih dulu membersihkan diri. Cuman bedanya di Parmalim itu air itu di dalam ember, di tempat dari kayu juga, tempayan itu diisi biru sama dari biru. Jadi semua mereka bersih diri, juga mereka lepas pakaian, tapi diikat pakai kain putih, juga pakai serban putih. Juga mereka nggak boleh pakai alas kaki masuk ke dalam. Juga mereka duduk secara bersila. Jadi itulah ada kesamaan dan ada perbedaan tadi agama Parmalim sama agama Islam. Makin panjang dia punya rambut, makin panjang dia punya ilmu. Jadi dia mulai kecil sampai dia meninggal, dia tidak bisa ambil ilmu. Nah, di sini ada warna merah kiri kanan. Ini bukan cat, berwarna. Ini darah manusia asli. Dulu raja ini kalau dia berperang di satu daerah, kalau itu musuhnya dia menyerah, itu dia cari siapa pemimpin dia di situ atau raja dia di situ. Setelah dapat itu ditahan 7 hari lamanya, kasih makan, kasih minum. Habis selama 7 hari itu musuhnya langsung disayat-sayat pakai pisau yang lagi mantai. Karena dulu kalau dia seorang pemimpin itu ilmu dia sudah sangat hebat. Bahkan dia bisa menghilang dan tahan sebagainya. Jadi diambil darah dia, lalu dioleskan ke pipi raja tadi semasa hidup, juga dioleskan ke kagum dia. Jadi kalau dioleskan darah dia tadi ke pipinya, mungkin ilmu dia tinggal sama kita.